Aku takut kalau Allah murka kepadaku. Ya khairul anam, wahai sebaik-baik makhluk, wahai yang kekasih Allah, yang Allah jadikan semua makhluk min nurika, dari nurmu ya Muhammad. Wahai Muhammad Rasulullah suamiku, yang karena engkau liajlika alam semesta ini Allah jadikan. Mengapa kau sampai mau tidur di tanah? Apa jawaban beliau? Mengapa tak kau bangunkan aku wahai suamiku Rasulullah? Ini istrinya nanya, ngapa enggak bangunkan aku bang? Aku takut Allah marah dengan aku sampai engkau Nabi tidur ke tanah macam itu kata orang Pontianak. Apa jawaban Nabi Muhammad ibu? Wahai Humairah, wahai istriku sayang, aku takut mengganggu tidurmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahilladzi wasi'a kulla syai'in bi rahmatihi wa amma kulla hayyin bi fadlihi wa minnatihi wa karamihi wa khudu'atil khalaiqu li kibriyaihi wa 'azamatihi. Yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min ghifatihi. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله sama-sama أشهد أن لا. Dengan kalimat ini dahulu Allah memperkenankan kita, saya dan saudara sekalian diperkenankan lahir ke muka bumi ini. Manakala 120 hari dalam hitungan hari, 4 bulan dalam hitungan bulan, di alam ruh Allah telah memanggil semua kita tanpa terkecuali. Kala itu Allah memanggil kita dengan sebutan Allah memanggil dalam Al-Quran, wa idza qala rabbuka min bani Adam, ini bani Adam semuanya, min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Pada kala itu Allah bertanya kepada setiap ruh yang akan ditiupkan dalam janin itu, alastu bi rabbikum, benarkah, adakah kalian membenarkan, yakinkah kalian semua aku ini adalah Tuhan kalian? Maka serempak kita pada kala itu menjawab, qalu bala syahidna ya Allah, benar ya Allah bahwa engkau adalah Tuhan kami dan kami syahidna, menggenggam perjanjian ini. Maka manakala ibu melihat ada anak yang lahir, ia menggenggam 4 jemarinya dan 1 jempolnya ia hisap biasanya, menyusu dia sama ibunya. Yang ambek kata orang Padangnya digenggam. Mengapa Kiai? Ada apa yang seperti itu? Kenapa lagi kata orang Padangnya? Ambek perkara ini kata orang ulama mengabarkan, setiap bayi telah menggenggam mautnya, ia telah menggenggam jodohnya, ia telah menggenggam rizki dan pekerjaannya, dan tidak akan pernah tertukar. Ini 4 perkara tidak akan pernah tertukar. Maut saudara tidak akan datang, tidak akan berubah barang sedetik pun. Tidaklah karena berani mempercepat kematian saudara, dan tidak pula rasa takut membuat mati itu jadi terlambat datangnya. Sekali lagi, Sa'ad bin Abi Waqqas selesai perang Badar. Pada saat itu berkecamuk lagi perang Uhud karena orang kafir ingin membalas dendam. Pada saat itu para sahabat banyak yang terluka. Namun ada yang terluka, ada yang hilang tangan kanannya, ada yang tidak lagi berkaki kanan kiri dan sebagainya. Namun tiba-tiba para sahabat berteriak karena diajak untuk jahidu fisabilillah. Para sahabat keluar dari rumah-rumah mereka dalam luka-luka parah mereka. Apa yang mereka katakan? Ayyuhal mujahidin, wahai sekalian para pejuang, demi Allah seruan jihad telah datang. Sungguh inilah yang kalian impi-impikan, bahwa menang kalian di medan jihad, kalian tetap dikatakan mujahidin. Kalaupun kalian pulang dengan tidak bernyawa lagi, kalian tetap dicatat sebagai syuhada us-shalihin. Wahai para mujahidin, ketahuilah dan yakinilah, sungguh keberanian saudara tidak akan mempercepat barang sedetik pun kematian saudara, sebagaimana rasa takut saudara tidak akan menunda barang sedetik pun kematian itu. Di ujung panah musuh mungkin saudara akan meninggal,
tetapi di atas tempat tidur pun saudara tetap akan didatangi malaikat maut. Inilah ampai perkara yang dipegang oleh mayat. Yang pertama maut, yang dia datang tidak pernah memilih. Boleh jadi sehat, tiba-tiba datang kematian, mati saja. Pak Kiai, tapi orang itu sehat Pak Kiai, datang mati. Karena Imam Syafi'i, kami sahihin mata min ghairi ilm. Berapa banyak lagi orang yang sehat tapi mati datang kepadanya, ya kan? Maka ia tidak lagi memilih. Yang datang kematiannya boleh jadi sehat, boleh jadi ia mati, boleh jadi yang sakit, tapi datang kematian tak kunjung datang kepadanya. Kata Imam Syafi'i, berapa banyak yang sehat mati tanpa penyakit, berapa banyak pula orang yang sakit tapi tak kunjung ke orang padangnya, tak kunjung mati juga. Sallu ala Nabi Muhammad. Pak Kiai, yang kedua jodoh. Ini buat para jomblo, baik itu jomblo karena memang masih bujang ataupun dara keturun Pontianak, ataupun mungkin karena sudah janda dan bodoh keturun Padang. Ya. Jadi sama-sama jomblo keturun Padang, ya kan? Sama-sama jomblo, tak usah khawatir. Manakala datang jodoh itu tak usah khawatir, datang saja dia. Berapa banyak bara keturun Padangnya yang datang dari Agam, Pariaman, Bukit Tinggi, ya kan? Dari Padang datang ke Pontianak, ya kan? Hanya sekedar untuk mendatangi jodohnya yang ada di Pontianak. Tidak ada kata orang Padangnya yang rancak, yang cantik kata orang Padangnya, yang cantik di Padang banyak lagi kata orang Padangnya. Kenapa mesti datang ke Pontianak? Kenapa Pak Kiai? Karena jodoh yang telah Allah gariskan pada itu ada di Pontianak, goretan jodoh itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Jangan yang Madura, berempat banyak yang Madura saya datang dari Madura. Mana boleh tahu Madura, saya dengar ada tokoh Madura datang. Nah, ya kan lagi. Nah, itu saya berempat banyak. Apa tadi yang Madura? Banyak yang Madura beri. Miki nyari ke Pontianak, laki dari bini beri Madura. Apa kita tidak boleh Madura? Saya boleh Madura nanti ramai Madura. Atau tentang Sampang, Pamekasan, Semenep, Pegalan. Begitu juga saya sering mutar-mutar. Kadang saya isi di Agam, kadang di Bukit Tinggi, kadang di Pariaman, ya kan? Kemarin saya terakhir di Jam Gadang, ya kan? Di depannya Jam Gadang itu ada masjid, sebelah kirinya ini Jam Gadang. Kalau kita ke Siko, ada padangnya ada itu. Nah, saya sering bersama Haji Asril Umar, dibawa beliau keliling bahkan di Masjid Jami Fatahillah Jakarta. Itu masjid di Blok B lantai atas itu rutin saya setiap bulan bersama Haji Asril Umar dan tokoh-tokoh Padang di Jakarta. Begitupun di Tangerang. Saya tidak bahas ini. Kiai, napa boten enten tiang wedok setri teng jauh kata. Lah kok mesti saking jauh sampai teng Pontianak? Mergo wong wedok tok sampai teng Pontianak. Boten enten batang Jawa kata. Kok sampai nikah teng mriki? Jodoh jenengan wonten teng mriki. Maka jodoh tidak bisa. Kata orang Bugis begini, Pak. Orang Bugis begini. Kalau iya jodoh tak, ya kan? Pas tentunya jadi itu. Kalau tanya jodoh tak, ndek terjadi kita orang bedinan, ya kan? Kalau iya rezeki tak, mesti melalong. Kalau iya tanya rezeki tak, ndek nalaloni kita orang ugi, nah. Ini kata orang Bugis macam itu, kata para tomato-wagu, orang tua saya dulu macam itu. Pak Kiai, oke lah, jodoh maut sudah kita bahas. Yang ketiga yang tiga itu, ini masalah rizki dan kerjo. Kalau bab rizki dan kerjo itu dan bisa dikait-kaitkan. Ada yang gelarnya SE, malah jadi pengacara terkenal, Henry Ribai Pak Haji, ya kan? Gelar awal beliau sarjana ekonomi. Tapi Allah maulai jadi beliau jadi pakar hukum. Jadilah beliau orang terkenal dalam hukum, ekonominya tidak dipakai. Ya kan? Pakai ini rencana Allah. Berapa banyak orang-orang yang mungkin lulusan dia daripada sarjana pendidikan justru menjadi pakar ekonomi. Berapa banyak lain yang judulnya gelarnya sarjana ekonomi malah aktifnya di dunia pendidikan. Malah banyak sarjana justru tidak bekerja sesuai dengan jurusannya. Banyak orang yang tak sarjana malah aktif di luar apa yang pernah ia pelajari. Iya, kata orang Pontianak, inilah yang disebut qadarullah yang tidak akan pernah tertukar. Sama dengan gambar beliau di tengah ini hari ini. Yakinlah Pak Haji, insya Allah ini yang datang ini tidak kemana-mana, tidak akan kemana-mana. Insya tidak akan kemana-mana, tidak kemana-mana. Insya tidak kemana-mana maksud apa Pak Kiai? Sama-sama tahu lah kita. Pak Kiai, baiklah kita mulai mengaji. Yang nomor 3 dan ambil rezeki dan pekerjaan. Kata Rasulullah, kunci bahagia itu belum lagi kita mengaji. Karena kalau kita mengaji, mestilah awak sampaikan dulu, ambo sampaikan rasa hormat kepada seluruh para orang tua saya. Belum mengaji,
baru terjemahan Muqaddimah Arab versi Indonesianya. Yang ketiga, empat, apa Pak Kiai? Rizki dan pekerjaan. Kata Rasulullah, "Lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkul." Andai engkau punya tawakal dengan tawakal yang sungguh. Apa tawakal itu Pak Kiai? Berserah diri totalitas kepada Allah. La razaqakumullah. Allah akan memberi engkau rizki kama yurzaqut tayr, sebagaimana burung yang terbang taghdu khimasan. Manakala datang waktu subuh, selesai subuh dia pun bertebaran. Wa batahu min fadlillah, ke timur, ke barat, utara, selatan. Dia tak pernah tahu kemana rezeki dia. Dia tuh halit itu, terbang ke sana kemari, berputar, putar, maghrib pulang lagi dia, balik lagi dia ke rumahnya. Apa yang dia dapat? Taghdu khimasan, pergi lapar. Ketika pulang, dia sudah pulang dalam keadaan kenyang. Kenapa Kiai? Bukan hanya kenyang, tapi keluarganya pun di rumah, anak-anaknya menjadi besar dan semuanya tumbuh secara normal. Kenapa Pak Kiai? Karena yakin bahwa Allah, ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Jangankan lagi yang seperti ini, yang ganteng, yang cakep, yang besar, yang tinggi, yang bergelar, yang sekolahnya tinggi, yang punya kesehatan, punya fisik yang baik, punya rupa yang menarik. Jangan khawatir, burung pun karena yakin dia akan mencukupkan, apalagi kita yang hadir pada kesempatan ini. Maka yang pertama, kita bersama-sama la ilaha illallah. Jaga ini kalimat insya. Jaga Kiai. Kalau tadi kita lahir dengan kalimat ini, minta izinlah pada Allah, ya Rabb, mudah-mudahan diperkenankan selama hidup kita berada dalam kalimat ini dan berjuang untuk menegakkan kalimat ini. Amin Allahumma. Adapun bagaimana cara kita berjuang Kiai, sudah barang tentu berbeda-beda. Ada kita orang Padangnya yang diberikan Allah keahlian dalam memasak, memanage rumah makan, dibentuklah rumah makan Campago. Ya udah, Pak Iwan Caniago, ini sahabat saya lama, sudah berapa kali saya ceramah di rumah beliau di Paris Bajo itu. Nah, saya ingat betul, tapi di antara sama-sama sejak beliau sudah menjadi orang besar, agak lupa beliau dengan saya sudah. Pak Kiai, karena kawan-kawan beliau kadang-kadang duduk dengan Buya Arazi, duduknya sudah dengan orang-orang nasional terkenal. Ah, Pak Daeng Saparing itu kan cuma orang dari hutan sana, nggak usah dihitung lagi lah, begitulah. Baiklah, Allah kasih beliau berjuang lewat rumah makan Campago beliau. Ada lahir rezeki lebih, maka beliau kirimkan kepada orang-orang membutuhkan. Ada yang dijadikan ahli hukum, Allah berikan kesempatan untuk membela orang-orang lemah dengan hukum beliau. Pak Henry Ripai, amin Allahumma. Allah ada yang memberikan kita keahlian dalam ekonomi, Allah jadikan ekonomi fasilitas kendaraan kita untuk membela masyarakat. Ada yang dikasih ilmu menjadi ulama, menjadi juru dakwah lah dia. Ada yang bekerja sebagai Pak Camat di birokrasi, lewat birokratnya di birokrasi beliau memberi pertolongan dengan tanda tangan beliau. Namun terlepas dari semua itu, ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi polisi. Saya sering sampaikan, semuanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang terpenting ialah kita mesti sadar bahwa kita mesti dalam posisi apapun, niat kita, orientasi pekerjaan kita ialah Allah Subhanahu. Kalau aku jadi pedagang Pak Kiai, pedagang yang beriman, amin Allahumma. Kalau aku jadi pengusaha Kiai, pengusaha yang beriman, amin Allahumma. Kalau aku jadi seorang ahli politik, kalau dibilang politikus agak tak etis rasanya, politikus rasanya begitu kan. Jadi orang membilang, oh pantas saja banyak yang tak beres, namanya saja politikus. Kalau rumah sakit itu ada poli gigi, ada poli jantung, ada poli paru-paru, ya kan, ada poli penyakit dalam, ya kan, ada poli tulang. Nah, kalau disebut politikus itu bagian tikus, itu kan jelek. Jadi saya bilang ahli politik. Mudah-mudahan ahli politik yang beriman, amin Allahumma. Karena dalam Islam ada siasah yang khusus dipelajari di kampus-kampus, fiqhul muamalah. Ada fikih bagaimana cara bergaul, ada fiqhul ibadah bagaimana fikih beribadah, ada juga fiqhul siyasah bagaimana politik dalam menata bangsa dan negara. Amin Allahumma. Pendek kata, semua kita di hadapan Allah tidaklah mulia diukur dari seberapa populernya kita, bagaimana strata sosial kita, berapa banyak uang kita di bank, berapa banyak usaha kita yang kita kumpulkan, yang telah kita bangun. Tidak,
tapi ukuran kemuliaan kita ialah sejauh mana kita bermanfaat bagi sesama, sejauh mana kita takut kepada Allah Subhanahu. Bagi yang terakhir, lahir dalam la ilaha illallah. Kita ingin berjuang dalam la ilaha, dan kita ingin pulang pula dalam kalimat la ilaha. Kenapa mesti pulang dalam kalimat ini, Kiai? Karena kata Rasulullah menjamin, huwa hisni, itu kalimat itu kata Allah bentengku. Man dahwana fi hisni, sesiapa yang masuk dalam kalimat itu, amina min adabi, aku jamin kata Allah, aman daripada murkaku kata Allah. Ini jamin, hadis yang pertama. Yang kedua, kata Allah mengabarkan lewat Rasulullah, man akhiru kalami la ilaha, sesiapa orang yang di akhir kalimatnya mampu saat menjelang sakaratul maut atau nazak, saat napas sudah antara mau kembali dan mau masuk dan mau terlepas. Mungkin kalau kita sudah mulai menangislah keluarga itu melihat kita dah, itu sudah lama jantungnya baru bisa menghirup lagi udara, banyak keluarnya. Apa teriak, ayah semua teriak, abang udah semua teriak. Saat begitu tiba-tiba keluar lagi napasnya. Dalam keadaan seperti itu, manakala begitu ada orang yang mampu mengucapkan la ilaha, tapi Pak Kiai dia kena stroke, Pak. Badan sudah stroke semua, tinggal muka saja yang belum stroke, semua sudah miring sebelah stroke, ya kan? Allah sudah pilih kalimat itu, ibu. Kata ulama tauhid, kalimat la ilaha illallah itu tidak ada huruf bibirnya, maka orang yang stroke bibirnya pun masih bisa mengucapkan la ilaha illallah, karena bibir tak perlu bergerak manakala mengucapkan la ilaha. Beda saat ibu menyebut bismillah, harus bergerak bibirnya. Bapak menyebut alhamdu, maka alhamdu, maka bibirnya ham, karena mim dan ba tempat keluarnya huruf syafawi, harus rapat bergerak bibirnya. Tapi la ilaha illallah tidak. Allah telah memilihkan huruf-huruf yang tidak berhubungan dengan bibir, maka syaraf fisik kita boleh berhenti, tapi lidah kita cukup bergerak, masih bisa. Tidak ada huruf bibir di situ. Maka kata Rasulullah, bila ada orang yang di akhir kalimatnya mampu mengucapkan kalimat ini, dipastikan dakhulal jannah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Maka kata Allah, together to jannah, insyaallah. Amin Allahumma amin. Pak Kiai, saya sampaikan dulu salam hormat saya memasuki pengajian ini, karena tak lama insyaallah, karena ya hari kerja, maka mungkin tak lama, mungkin sekitar 15-20 menit ke depan saya akan tutup ceramah ini insyaallah. Tapi saya ingin masuk kepada maulid. Sebelum itu kita mengaji, saya sampaikan dulu salam hormat saya. Yang pertama kepada Bapak Haji Syahrial, Bapak Weri Syahrial yang saya hormati, sebagai ketua keluarga Minang Kalimantan Barat beserta seluruh ketua keluarga Minang, baik itu dari Kubur Raya, Kota Pontianak maupun di kecamatan-kecamatan yang hadir, serta seluruh para penasihat termasuk Bapak Iwan Caniago beserta keluarga besar yang saya tak sebutkan satu persatu, yang sangat lagi ambu muliakan. Nah, yang dimuliakan Allah, wabil khusus yaitu para kiai, para ulama beserta seluruh para hadirin dan undangan tanpa terkecuali hadir di tengah kita Habib dan para kiai, dan wabil khusus yang istimewa lagi bagi kita tuan rumah, yang manakala kata Rasulullah, bila ada kebaikan dalam satu majlis itu, maka man dalla ada khairin, barang siapa yang menjadi wasilah atas kebaikan itu, maka Allah memberikan setiap pahala kebaikan itu kepada orang yang menjadi perantaranya. Siapa beliau, Kiai? Mudah-mudahan maulid ini semua keutamaannya mengalir kepada Bapak Haji Hendri beserta keluarga besar beliau. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, hadirin yang berbahagia, baiklah kita mengaji. Pak Kiai, begini, melihat Rasulullah dari semua perspektif, maka tidak pernah ada satupun catat yang kita dapati. Ada kitab terbaru
yang merupakan kitab bestseller di tahun 2020 kemarin. Mulhimul Alam, ini kitab terkenal kalau diterjemahkan sang inspirator, menelisik pribadi Muhammad dari semua sudut pandang. Karena apa Kiai? Karena ada orang yang dipandang dari depan elok, rancak mana ketorong padangnya, tapi tidak kalau dilihat dari belakang. Ada yang dari kiri kanannya tampak cantik, ternyata belakang tidak pula lagi seperti itu. Ada lagi Pak Kiai yang nampaknya kalau di depan dia putih tapi di belakang ternyata hitam. Ada yang di depan orang santun tapi di belakang tak begitu. Maka dikala itu ada para sahabat yang coba melihat seperti apa sebenarnya pribadi orang bernama Muhammad sallallahu alaihi. Sebutlah pada kala itu ada seorang bernama Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit yang masuk Islamnya karena ingin mencari aib Nabi Muhammad. Kenapa Pak Kiai? Karena kalau ada orang baik lagi di depan orang begini biasa saja orang padangnya. Kenapa Pak Kiai? Karena baiknya cuma berkamuflase 1-2 jam, nanti setelah pulang ke rumah keluar lagi aslinya. Kan banyak seperti itu. Betul Pak? Kalau udah begini ini kan nampaknya semua orang alim semua ini. Orang soleh semua kan begitu. Tapi nanti begitu pulang ini kerudung rapi semua. Begitu selesai ceramah buka kerudung buat kipas minyak. Pak Kiai, jadi banyak yang jadi kata Hasan bin Thabit, selagi kita lihat-lihat Muhammad itu dari makannya, dari macam mana cara minum, macam mana cara dia tidur dan sebagainya, indah sekali. Cobalah kalau kita lihat Muhammad itu dari dekat macam mana dia. Hasan bin Thabit berpura masuk Islam. Tiap hari dia duduk bersama Nabi. Dilihatnya macam mana Nabi cara makan beliau. Dilihatnya Nabi bagaimana cara minum Nabi. Dilihatnya cara Nabi bergaul dengan istrinya. Dilihatnya cara Nabi bergaul dengan cucunya. Dilihatnya cara Nabi bergaul dengan orang-orang berbeda agama. Terus setiap hari dia lihat. Sampai ia berkesimpulan niatnya ingin mencari aib Muhammad, mencari aib Rasulullah. Jangan-jangan Rasulullah itu indah di depan orang tetapi tidak saat menjadi keluarganya. Dilihatnya semakin hari ia lihat cara Nabi ketika manakala Nabi hendak minum. Nabi mengangkat gelas dengan tangan kanan, kemudian beliau menjadikan tiap minumannya 3 tegukan. Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini sambil memberi contoh, sambil juga Pak Kiai minum kan begitu. Tapi ini mana Pak kata orang Padangnya? Rasulullah mengabarkan kalau engkau minum dengan cara itu selama air minum masih dalam tubuh engkau, maka engkau tidak punya hasrat untuk maksiat kepada Allah. Amin Allahumma. Maka ketika kita bermaksiat pada Allah, jangan tanya dulu yang jauh-jauh. Kata Rasulullah, kalau Buya Hamka ditanya mengapa timbul pikiran saya untuk bermaksiat kepada Allah, coba kata Buya, kau periksa 1-2 hari 3 hari ke belakang apa yang sudah engkau lakukan. Coba diperiksa 3 hari yang lewat. Kalau 1 hari pertama kau tak berbuat dosa, hari kedua, hari ketiga, coba kau periksa, mesti ada sesuatu yang Allah tak ridho membuat engkau berani berbuat dosa. Yang sederhana, periksa cara minummu, periksa cara makan engkau. Maka kata Hasan bin Thabit, indah sekali saat orang-orang semua menangkap makanan dan minuman dengan tangan kiri. Rasulullah mengajarkan kita, la ta'kulu bisyimalik fa inna syaitan ya'kulu bisyimalik. Jangan kau makan minum dengan tangan kiri karena setan suka, karena itu tabiat yang diajarkan setan. Kalau makan dengan tangan kirinya, maka engkau yang begitu sungguh engkau tusbihu bisyaitan, engkau telah berguru kepada setan. Semoga Allah selamatkan kita sambil amin Allahumma. Amin Allahumma. Dilihat Hasan bin Thabit indah sekali. Dilihatnya bagaimana Nabi memperlakukan kalau ada orang-orang miskin datang ke rumah beliau. Datang orang-orang miskin ke rumah Rasulullah. Manakala datang ke rumah Rasulullah orang-orang miskin, ibu kan kita biasanya ke orang Padangnya kalau nyambut orang-orang kaya, kita orang berada menyambut orang kaya, kita sambut dengan sambutan yang meriah, dengan hangat, cipika cupiki, ya kan, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Oh, perlu kita senang siapkan makanan khas. Kenapa orang besar yang mau sambut, ya kan? Tetapi ketika datang orang kecil, ya kan, dia datang orang kecil, orang yang tak berada, maka perlakuan umumnya kita akan berubah pula cara kita menyambut dia. Kenapa Pak Kiai? Orang ketik jauh, orang kecil,
Pak Kiai, kalau begitu apa yang dilakukan Rasulullah? Tidak begitu. Datang orang miskin di hadapan Nabi. Ini semua sahabat lagi kumpul, datang pula orang lagi miskin, suami istri. Apa yang dia bawa Pak Kiai? Dia bawa buah satu bakul, satu baskom. Dia datang pada Nabi. Ya Rasulullah, ada orang yang bersedekah dengan engkau memberi hadiah unta untuk berjihad. Ada orang yang datang lagi kepada engkau memberikan sumurnya, karena di Saudi sana, di Mekah, sumur lebih berharga daripada minyak, ya kan? Kalau di sana kita melihat di Siko ke orang Padang, kita lihat di sana macam mana di situ orang isi minyak, terserah dia saja, karena sangat murah minyaknya, ya kan? Nah, tetapi sampai di sini jadi mahal, saya pun bingung, karena kita juga termasuk negara penghasil minyak. Tiba-tiba minyak kita lebih mahal daripada Singapura, padahal Singapura tidak punya kebun minyak yang dipor di tempat kita, tapi minyaknya dikirim ke sana, maka minyak di sana lebih murah daripada minyak di sini. Pak Kiai, apa yang ingin saya sampaikan? Saya tak bahas ya. Pak Kiai duduk lagi. Setelah duduk, berselesai duduk sama-sama. Apa yang disampaikan? Nabi, ada yang bersedekah rumah pada engkau, ada yang bersedekah, ada yang memberi hadiah kepada engkau kebun kurbannya ya Nabi, ada yang memberikan harta sekian dinar dan dirham. Tapi ya Rasulullah, kami ini orang miskin. Mana ya Rasulullah? Kami cuma mampu memberikan buah, katakanlah kalau sekarang ini ya buah langsat lah. Mampu membawakan buah langsat, itu pun bukan langsat Punggul, langsat Kuala Dua. Sudah tidak begitu manis, sudah dibawa. Datang di depan Nabi, disuguhkannya langsat. Nabi makan buah itu, katakanlah itu dimakan, Nabi dimakan. Sahabat bingung, kenapa Nabi tidak menawarkan kepada kami? Padahal biasanya Nabi kalau makan mesti dimakan bersama-sama dalam satu piring, satu nampan makan bersama-sama. Kenapa ini tidak menawarkan kami? Kata sahabat, jangan-jangan buah itu betul-betul lezat sampai Muhammad lupa kepada kami. Waduh, cek lupa Nabi ngabuk kepingar lagi nyaman genduh bu, jadi jangan yang betul, ya kan? Memang benar Nabi Muhammad begitu orang Pontianak. Kalau biasa dimakan sama-sama diajak kita, ini hari tak diajaknya kita. Memang Nabi Muhammad. Lah mati sahabat itu. Tak lama setelah itu, orang miskin itu buah sudah dimakan banyak, senang wajah orang miskin suami istri itu. Hasan bin Sabit mata-mata tadi lihat, Muhammad sudah punya cacat. Kenapa? Dia makan kalau enak, dia tak mau berbagi. Dalam pikiran Hasan bin Sabit, pikiran sahabat sebagian sudah ada begitu. Pulanglah ini orang yang bersedekah, mas miskin ini berdua, suami istri. Tak lama sahabat tanya, ya Rasulullah, begitu lezatkah buah tadi itu sampai tak lagi kau mau berbagi kepada kami? Apa kata Rasulullah? Kalau buah ini kubagikan kepada kalian, aku takut akan mengecewakan si fakir miskin yang bersedekah tadi. Kenapa ya Rasulullah? Karena buah ini begitu kecut dan ketirnya. Coba kalian rasa bagaimana ketir dan kecutnya buah ini. Dirasakan semua sahabat makan buah itu, semuanya saraf wajahnya langsung. Tapi Nabi tidak berekspresi. Bayangkan, sahabat baru menggigit sedikit, tapi Nabi Muhammad menghabiskan puluhan buah, tapi wajahnya tidak berekspresi. Kata Hasan bin Sabit, subhanallah, manusia ini memang rancak, memang tak ada duanya. Maka dalam bersanji, kalau kita baca bersanji, misla husni kama ra'ayna qatu ya wajah sururi Allah ya Nabi Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika misla husnika ma ra'ayna, orang seindah engkau ya Rasulullah, ma ra'ayna, kami tidak pernah memandangnya. Ini kata sahabat. Apa kehebatan Nabi itu? Ya wajah surur, wahai orang yang selalu berwajah manis, sekalipun disuguhkan buah dan kecut lagi ketir, tetap wajahnya manis. Sallu ala Nabi Muhammad. Kata Hasan bin Sabit, indah betul manusia ini. Dalam hatinya mulai jatuh cinta. Niatnya cari aib Muhammad, justru mulai jatuh cinta. Tak lama kemudian dia lihat lagi Nabi Muhammad. Manakala pulang bagaimana dia memperlakukan istrinya.
Bila ia pulang dari perjalanan sampai di depan pintu jam 12 malam ke atas, maka Nabi Muhammad mendengar. Bila suara tidak lagi terdengar, suara rumah nampak cahaya sudah mulai gelap, berarti pelita sudah mulai dimatikan obor karena tak ada listrik masa itu, maka Nabi Muhammad tidak mengetuk pintu Aisyah. Nabi Muhammad membuka surban dari kepalanya, imamahnya, beliau hamparkan di depan pintu di atas tanah. Nabi pun tidur lagi di atas tempat tidur, di atas pasir itu. Maka jam 2 malam Aisyah terbangun. Ya Rasulullah, menangis Aisyah istri beliau. Mengapa engkau begini ya Rasul? Aku takut kalau Allah murka kepadaku. Ya khairul anam, wahai sebaik-baik makhluk, wahai yang kekasih Allah, yang Allah jadikan semua makhluk min nurika, dari nurmu ya Muhammad. Wahai Muhammad Rasulullah suamiku, yang karena engkau li ajrika alam semesta ini Allah jadikan. Mengapa kau sampai mau tidur di tanah? Apa jawaban beliau? Mengapa tak kau bangunkan aku wahai suamiku Rasulullah? Ini istrinya nanya. Ngapa enggak bangunkan aku, bangun? Aku takut Allah marah dengan aku sampai engkau Nabi tidur ke tanah macam itu, kita maupun tiada. Apa jawaban Nabi Muhammad itu? Wahai Humairah, wahai istriku sayang, aku takut mengganggu tidurmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada lagi kita di Pontianak macam itu? Ada orang Padang yang macam itu ni? Oh ni ada dah. Tak ada Pak Yai. Ya kan, di mana yang macam itu? Ya kan, kemana mau cari yang macam itu Pak Yai? Tak ada. Kita orang Bukit nak dek gagah, dek gagah, mboten enten, tak ada, tak kira nemu, tidak akan ada yang macam itu. Tidur demi menghargai istri. Yang ada Pak Yai, pulang dia main kaplek, ya kan? Pulang main catuil, dan yang tatur tengah malam dia pulang main kaplek, ya kan? Sampai ke rumah, slow aja dia. Oh deh, kata dia, toh pintu. Lama sikit bini buka pintu, peka tinggal kita. Udah dia salah, dia pede lagi ketuk pintu itu. Tapi itu bukan laki yang di sini, bukan yang salah. Tak ada ke Pak Jamat kan? Warga Pak Jamat tak ada kita Pak Jamat. Pede Pak Jamat ngomong tak ada, kata dia. Alhamdulillah. Pokok orang kalau rajin baca maulud, rajin dengar tentang Nabi Muhammad, berubah dia punya akhlak, insya Allah. Dan saya yakin, ambo yakin yang datang itu ada yang macam itu. Tidak ada yang macam itu insya Allah. Sama daerah itu dua, itu mana? Itu akhlak. Kalau meskipun tiada apa ni, tidak betul tak ada. Dari mukanya lain. Ini muka orang baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini cerita Hasan bin Sabit nih. Nanti setelahnya kita ambil hikmah, lalu kita bekal sama untuk pulang nanti insyaallah. Ini baru 2-3 kisah Kiai ini tentang beliau kepada istri beliau. Macam mana beliau kepada orang berbeda agama. Nah, ini baik ini untuk kita kaji bersama. Kenapa Pak Kiai? Ini zaman kan banyak orang memanipulasi data dan informasi. Iya kan? Oh, kalau sampai Islam jadi pemimpin, apa jadinya negeri? Dibawa-bawalah informasi tentang keturunan Yaman, keturunan Arab dan sebagainya. Padahal kalau kita mau lihat Pasaman, Aceh, terus Jawa, Sumatera, ya kan, sampai ini Kubu Raya, kerajaan Kubu, Qadariyah, Pontianak, dari Menambun, Mempawah, Al-Wathiqu Billah, Sambas, ya kan, naik lagi ke hulu. Semua daerah pesisir itu tidak luput daripada keturunan Arab, yaitu para pendakwah yang mengajarkan ajaran Islam. Kita lihat sajalah siapa tuanku Imam Bonjol yang ada di Sumatera, siapa lagi Teku Cik di Tiro di Aceh, Teku Umar, siapa lagi Cut Nyakdin, Cut Motia. Kalau kita melihat siapa ulama Padang yang terkenal, kita pernah mendengar nama Syekh Yasin Al-Fadani. Bahkan semua ulama dunia mengambil sanad kepada Syekh Yasin Al-Fadani. Saking banyak jutaan sanad ada pada beliau. Jadi beliau manakala mendengar ada ulama yang dekat pada Nabi, dia datangi. Berapapun ratus negara itu dia datangi. Itu apa? Mengambil sanad ilmu. Itu ada di Syekh Yasin Al-Fadani. Oke. Lalu kita berkata, oh Muhammad itu tidak relevan untuk diimplementasikan dengan sistem yang ada pada Indonesia. Kenapa? Oh dia kan orang Arab. Apa kita mau dibawa mundur ke belakang seperti 1400 tahun yang lalu? Itu pendapat orang-orang yang bodoh. Ada orang berkata kalau kita ikuti syariat Islam dan ajaran Islam itu, kita mundur lagi
ketika kita mengikuti ulama, saya bertanya di Jakarta, rutinan saya itu kadang-kadang di Al-Amro, kemudian Islamic Center yang kubahnya di Jakarta Koja yang jatuh itu terbakar itu, kemudian banyak lagi termasuk Fatahillah dan kemudian di Tangerang Selatan. Apa yang ingin saya sampaikan? Pak Kiai, yuk kita lihat Muhammad, macam mana baiknya Sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Macam mana baiknya Nabi Muhammad, Pak Kiai? Lihat ini Nabi Muhammad, biar kita tahu. Suatu ketika Nabi berjalan di pasar Madinah, ada situ orang yang buta, tetapi mulutnya jelek, badannya kotor, dekil, berbau, orang Yahudi. Setiap hari Nabi melihat, karena dia buta, sudah tua, ringkih. Nabi iba melihatnya. Nabi bersihkan tubuhnya, Nabi suapi makannya, Nabi bersihkan, dan terus ibu tahu apa yang menjadi wiridnya. Kalau kita kan wirid kita astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu wirid kita. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, itu wirid kita. Wirid dia lain. Setiap kali Muhammad menyuapnya, dia berkata apa? Celaka Muhammad, celaka Muhammad, celaka Muhammad, celaka Muhammad, yo, celaka Muhammad, itu celaka Muhammad. Itu wiridnya orang Yahudi itu, karena dia tak tahu yang menyuap itu Nabi. Dia tak tahu. Itu berjalan tak kurang ampe tahun, dia terus disuap oleh Nabi Muhammad, terus disuap oleh Nabi Muhammad, disuap sampai 4 tahun Nabi Muhammad meninggal dunia. Setiap hari dia berkata celaka Muhammad, celaka Muhammad. Muhammad itu penjahat, Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu pemecah belah, Muhammad itu orang yang rasis, Muhammad itu orang yang keras, Muhammad itu radikal, macam-macam lah kalau versi sekarang yang keluar dari mulutnya. Tapi Nabi Muhammad dengan santai menyuapi dia makan. Sudahlah cacat, berbau busuk, miskin, berbeda agama lagi, Yahudi lagi. Bayangkan 4 tahun. Setelah Nabi meninggal, Abu Bakar datang. Nih Nabi meninggal, berarti tidak ada lagi yang menyuap. Abu Bakar datang, ya Aisyah, wahai putriku, aku bertanya pada engkau nak, karena suamimu Rasulullah telah meninggal nak. Aisyah ini kan putrinya Abu Bakar. Adakah sunnah beliau yang belum Abah kerjakan? Abah ingin mengerjakan. Kata Aisyah, tidak ada Abah. Kalau ada sunnah Nabi, maka engkaulah orang yang tidak akan pernah luput daripada sunnah itu, karena engkau yang selalu mengerjakannya, dan tak ada sunnah yang luput dari engkau Abah, semua sudah kau kerjakan. Kata Abu Bakar, coba nak kau ingat-ingat lagi nak. Diingat-ingat. Kata Aisyah, benar wahai Abah, setiap pagi dalam 4 tahun terakhir ini Rasulullah selalu membawa segantang makanan, dia antar ke pasar, dan ada orang yang disuap dari sana. Aku pun tak tahu siapa orang itu wahai Abah. Baiklah kata Abu Bakar, besok aku cari. Berangkat ke pasar, diputar-putar pasar tuh, ternyata ada ketemu satu orang yang cacat tadi. Abu Bakar mencoba menyuapnya. Disuapnya, setiap disuap, celaka Muhammad, celaka Muhammad, sampai habis makan itu. Yang terakhir dia ludahkan makan itu, disebutnya. Apa kata dia? Hei pemuda, kurasa kau ini bukan orang yang biasa menyuapiku, ya kan? Karena kenapa kata Abu Bakar? Karena yang biasa menyuapiku itu lemah lembut. Dia datang membersihkan tubuhku dulu, dia membersihkan wajahku, dia suap aku dengan pelan. Tapi kau agak sedikit kasar, kurasa kau bukan orang yang biasa menyuapiku. Dalam hati Abu Bakar, dari tadi masa aku tampar mutu, letih aku nahan dari orang Pontianak. Ketika suapan terakhir itu, rasa-rasanya keturang padangnya. Dari suapan pertama itu, ketiga, sampai 5, kan 6 kali ku suap langsung. Tapi ku tahan itu. Dan suapan terakhir tak tahan. Dengar malah ngomong celaka Muhammad, celaka Muhammad. Ku cucukkan sendok dalam mulut kau. Itu Abu Bakar, Pak. Padahal yang dihina bukan Abu Bakar, ya kan? Yang dihina bukan Abu Bakar, tapi kesalnya tidak mampu pada sendok terakhir itu tetap dicucuk sedikit. Itu Abu Bakar. Kalau kelas kita jangan bertanya. Kelas saya, tengah saya buat tongkatnya ini, saya nyuapkan dia makan saptia, kata dia, celaka, tambari, kata dia. Pak Kiai, apa yang saya sampaikan, tidak ada iman kita, tidak mampu sedepu pun imannya Rasulullah, jauh lebih baik daripada amal kebaikan yang kita kerjakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa yang terjadi Pak? Setelah itu kata Abu Bakar disuap. Dari mana kau tahu? Kau kan buta. Karena kau kasar, kata yang buta itu. Mana orang yang biasa menyuap itu? Benar kata Abu Bakar, dia telah meninggal lagi. Baru 2 hari dia meninggal. Siapa laki-laki itu? Kata Abu Bakar menjawab, dialah laki-laki yang selalu kau caci, kau maki, kau hina, ya kan, kau cerca. Hah? Dia itu Nabi Muhammad.
Ya, kata Abu Bakar, langsung pingsan ini laki-laki. Pingsan, kenapa? Tak mampu membayangkan 4 tahun orang itu dihina, tapi tak pernah kasar. Macam mana ibu kalau ngadap lagi macam itu model? Lah, mak ada racun kata dia. Ini laki pulang ke rumah tak mau makan, dia mulai keluar comet cewek kita. Dah dimasakkan nyaman lagi, bang makan bang, kata dia, dah makan dah. Makan je ikut sama badan ni. Dia kan, makan je lah kau dek. Mengapa kau dah makan keluar ya? Kemana kau makan tadi tu? Jangan macam-macam ya. Aku dah lama sabar dengan kau ni. Mulai ngegas. Baru perkara laki tak mau makan, jadi ribut kita dengan laki kita, ya kan? Berapa banyak yang macam itu, ya kan? Ibu, tapi saya yakin bukan yang di sini. Oh, kok yang lelaki tadi sana ada yang perempuan ngomong. Kita lewat lo bandara sana jauh. Kalau di Pontianak kota ni alhamdulillah. Bu, jangan deraka dengan laki. Kenapa Pak Kiai? Karena lelaki ini yang pertama surganya ibu, ya. Kata Nabi, manakala ada wanita meninggal, lakinya mau berdoa dengan doa ini, surga perempuan. Doanya macam mana Pak Kiai? Innalillah, meninggal, lalu lakinya bilang, ya Allah, aku rela atas semua yang dia lakukan kepadaku selama hidup bersamanya. Aku telah rela semuanya. Kalau laki mau begitu, maka perempuan dah tak ada dosanya, masuk surga dengan tanggung. Tapi kira-kira laki kita mau tak mengumumkan kalimat itu? Kira-kira. Karena ada satu kisah perempuan, tapi ini cerita perempuan zaman dulu dan orang sana, bukan cerita orang kita, bukan. Ada satu kisah perempuan cerewet, berpuluh tahun cerewet dengan laki, ya kan? Berpuluh tahun sampai satu hari, tapi lakinya tetap dia, apalagi gaya orang Padang kan santai. Orang Padang itu melirik saja, dalam lirikannya dia mengirim pesan. Orang Padang tak banyak tak, dia itu gayanya Pak Kiai. Baiklah kita lihat, sampai bertahun-tahun dia cerewet. Si laki-laki dia pesan, kan laki-laki kan tak banyak omong, beda dengan perempuan. Laki-laki ada biji di sininya, Bu. Ini bukan ngada-ngada berita ini. Ibu ingat Nabi Adam digoda iblis suruh makan buah khuldi, Nabi Adam tak mau, tak mau. Tapi Siti Hawa digoda iblis makan khuldi, Siti Hawa mau. Adam digoda iblis lolos, tapi digoda Hawa tak lolos. Nah, inilah laki-laki yang paling berat itu, perempuan. Iblis bilang Adam makanlah buah. Oh enggak, ini Allah larang. Adam ayolah makan, jangan, Allah tak boleh. Hawa makanlah, nanti kau kalau makan ni kau jadi ratu di surga. Wahai Hawa, kau akan mulia kekal selamanya di surga. Kata Hawa, boleh kau cuma sikit. Dimakannya pecah, masuk itu khuldi, pecah di dada. Ini kan hadis mengabarkan itu, pecah. Lalu ketika dia makan selesai, masuk ke dadanya, pecah. Kemudian dia bilang, bang, sedikit ya bang, makannya sedikit ya bang, makan dah. Mau nak? Mau tak? Tak ada jatah kau malam ni. Laki kau udah kena macam itu, tak berani. Dia bilang tak dapat jatah, hilang cerita dia. Biar kata kumis dia melintang, tak berani. Dah mulai maulah ada makan. Ketika dia makan, sangkut di tenggorokannya, maka Hawa pecah di dada, Adam sangkut di tenggorokan. Ini sejarah puasa Ramadan. Disuruh Allah puasa karena sangkut di biji tenggorokannya. Nih, maka laki-laki tak bisa banyak ngomong. Ini banyak ada biji di tenggorokannya. Laki-laki, maka dia diomel istri macam mana pun, laki-laki itu diam. Anak, iyalah. Anak, iyalah. Anak, iyalah. Anak bang. Laki-laki itu. Nah ini satu kisah. Ada seorang perempuan saking cerewet dengan lakinya, ibu. Tiap hari cerewet, berpuluh tahun lakinya diam. Sampai satu hari laki istri bilang, bang, aku pengen beli emas. Oh yaudahlah, yuk diantarkan ke pasar. Karena kalau tidak diantarkan bisa perang ini rumah. Sampai ke pasar selesai beli emas, haus karena belanjanya di pasar tengah, panas. Ya kan? Belanja pasar tengah, ini ada geng-geng pasar tengah. Haji Tujut Pangaribuan tuh komandannya, pergilah. Selesai belanja, haus pula, dia pengen minum lagi. Tak dapat air zaman dulu, dia cari sumur. Sumurnya pakai derek,
ketarik. Ditarik oleh perempuan di air di sumur. Ketika ditarik, putus ember, jatuh pula ini perempuan ke dalam. Kalau orang ketika istrinya jatuh kan berebut pengen menyelamatkan. Laki-laki ini karena sudah berpuluh tahun disiksa istrinya cuma tak bisa ngelawan. Ketika jatuh dia punya istri, dia bilang alhamdulillah. Nampaknya banyak yang punya cita-cita macam ini. Alhamdulillah, nyandar di tepi sumur itu sambil ngusap dada. Bebas aku bebas, kata lagu itu. Dari belenggu kita rumah irama kan macam itu. Bebas aku nih dari orang cewek ini. Menyandar dia lagi di tepi sumur itu. Tak lama menyandar, 5, 6, 10 menit dia pikir mati sudah istri dan cewek. Tak lama lagi keluar itu sosok perempuan besar, keluar dari sumur. Terlihat ke belakang ada perempuan besar seram menakutkan. Siapa engkau? Kata laki-laki. Aku jin penunggu sumur ini. Sudah hampir retui tahun aku dalam sumur. Itu orang Padang. Hampir retui 400 tahun aku diam dalam kubur ini, dalam sumur ini. Semua jin tunduk semua kepadaku. Tak ada jin yang berani lawan aku. Tapi baru saja ada makhluk kecilnya masuk dalam itu. Cerewet tak mampu aku dengan dia. Jin 400 tahun itu dalam sumur tak mampu berganding dengan istrinya bapak tadi itu. Bayangkan ibu macam mana laki ibu bisa panjang umur. Jin saja 5 menit keluar dari sumur karena dengan ibu. Maka wajar kalau laki-laki banyak tak panjang umur. Wajar. Laki-laki ini kan dia kan malam-malam duduk. Kata Nabi, kalau engkau melihat suamimu lagi tidur, dia mau tidur tangannya dia begini, atau dia miring gelisah, tangkap tangan dia, cium dia, usap dia punya pundak. Ini sunnah ini. Cium ketika dia tidur miring sana salah miring, itu laki-laki sedang banyak beban di kepalanya. Pegang tangannya, bang, dah tenang saja. Aku dengan anak-anakmu siap mendampingi engkau sampai kapanpun. Tidak perlu kau risaukan tentang masalah kita. Aku rela, bang. Itu suami tenang. Kenapa? Dia mikirkan itu. Ada yang kalau bimbang gelisah diduduk di kursi malam-malam, duduk, ya kan, nengok sambil minum kopi, bismillah. Bang masuk lah bang, dah malam tidur lagi. Nah tidur ya kau loh, kata dia. Ibu tahu apa yang dia pikir? Dia memikirkan tentang sekolah anak besok sudah harus bayar SPP. Betul pak? Besok sudah harus bayar kredit motor. Betul pak? Yang kredit rumah besok harus bayar kredit rumah. Besok sudah jatuh tempo kredit kerudung seragam bini yang warna kuning berbunga. Itu semua dipikir oleh laki-laki itu bu, ya kan? Semua dipikirkan, PLN, token listrik, pam air, semua di kepala dia semua. Maka dia melamun jam 2 malam, dia mikirkan besok kemana lagi kita orang Padang, kemana dapat lagi rezeki untuk bayar itu semua. Maka dia sepanjang malam tuh dia tuh melamun, ya kan? Istri nyenyak saja tidurnya, ya kan? Ibu nengok laki macam itu, datangi, pegang pundak dia, bang, dah tenangkan dia, dah usah banyak pikir, aku siap bersama engkau sayang. Jangan laki tengah macam itu, ibu pun tidur dalam kamar tuh, berkoloh lagi. Kata laki, ya Allah, ngapalah aku ada bini macam ini. Pak Kiai, kata Rasulullah, kalau begitu datang dan rayu dia dengan kasih sayang engkau. Pak Kiai, saya tak panjang lagi bahas ini Pak Kiai. Tak lama dia berkoroh-koroh begitu dia banyak pikiran. Kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu kalau hendak 60 70. Itu kata Nabi Muhammad. Maka kata Nabi, kalau engkau jujur melihat, coba lihat laki kita, suami kita lihat. Ini masuk kepala 5, kepala 6. Kalau kata Nabi umur umatku 60 tahun, banyak tak lama lagi sudah. Saya tidak ngomong macam-macam, enggak. Kata Nabi 60-70 ini kalau saya pandang, tak lama lagi kita pandang. Sedang antri kita sudah dekat sudah, Pak Kiai. Apa yang ingin saya sampaikan Pak Kiai? Karena ini momen Maulid, saya ingin masuk kepada
Maulid Nabi. Ini sebagai kesimpulan dari ceramah ini. Lalu kita tutup setelahnya. Kita baca dulu salawat sebentar. Kata Hasan bin Sabit, ya Allah, indahnya akhlak Muhammad itu kepada orang buta tadi. Dia begitu indah akhlaknya walaupun berbeda agama. Ini saya pesankan kepada semua. Kalau ada orang yang ragu terhadap indahnya Islam, saudara tak perlu repot, tunjukkan saja bahwa Islam itu indah. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Pak Kiai, tapi Islam itu perang. Perang Islam itu ada attitude-nya, ada etikanya. Bagaimana perang dalam Islam, Pak Kiai? Jangan, kata Nabi, kalau udah hadap-hadapan ini, yang pemanah maju hadap dengan pemanah, yang pegulat lawan pegulat, yang ahli pedang lawan ahli pedang, biar imbang. Karena kalau ada yang ahli pedang lawan dengan pemanah, tidak adil dong. Bahu dia angkat pedang, psit, mati. Itu perang tak adil. Betul? Nabi Muhammad attitude-nya indah bahkan dalam keadaan perang. Sayyidina Ali ketika perang pernah bertebas pedang, tanding isbah sile, orang Padangno, ya kan? Sile, silat karate. Ketika musuhnya terhempas ke bawah, Imam Ali menghayunkan pedang beliau kepada leher musuhnya. Musuh itu meludah wajah Imam Ali. Wah, di ludahnya. Imam Ali mau menebas, langsung diangkat pedangnya oleh Imam Ali, masukkan ke sarungnya. Apa kata musuhnya? Wahai Ali, mengapa kau berhenti dan tidak menebas leherku? Apa kata Ali? Tadi aku ingin menebas lehermu karena kau ingkar kepada Allah, memerangi orang Islam. Hari ini aku ingin menebas lehermu karena kau meludah mukaku. Aku tidak lagi karena Allah. Maka aku masukkan pedang ini untuk apa? Menundukkan emosiku. Aku tak lakukan sesuatu yang tidak karena Allah. Subhanallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka dalam hadis dikabarkan, inna fil jannati nahran min laban li'alin wa husainin wa hasan. Mungkin pernah ibu dengar sering di YouTube aja tuh. Inna fil jannati nahran min laban li'alin wa husainin wa hasan, li'alin wa husainin wa hasan. Di surga kelak ada sungai yang terus mengalir, terbuat dari susu yang manis dan bening serta nikmat. Untuk siapa? Ali, Hasan dan Husain, dan orang-orang yang mengikuti beliau dalam ahli sunnah wal jamaah. Amin Allahumma amin Allahumma. Baiklah Kiai, sebelum itu kita baca selawat satu, lalu kita simpulkan ceramah ini sebagai penutup ceramah kita. Pak Kiai, apa kesimpulan yang pertama tadi? Hasan bin Sabit pulang, niatnya ingin membuka aib Muhammad, justru jatuh cinta kepada Nabi. Jatuh cinta pada Nabi. Baru saja diam bertahun-tahun baru kelihat indahnya Muhammad itu. Tadi niatnya ingin membuka aib, akhirnya jatuh cinta. Apa yang terjadi? Di depan Ka'bah ia bersenandung. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan melihat niatnya ingin membuka aib Muhammad, tapi malah Hasan bin Sabit berkata, wa ajmalu minka lam tarqatu ain wa atyabu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Sallu ala Nabi Muhammad. Niatnya membuka aib Muhammad, malah yang keluar dari mulutnya kalimat ini. Buat kita yang tak mengerti tentu biasa saja, tapi ketika Bapak saya terjemahkan, Bapak akan terkejut mendengar. Ajmalu minka, ini orang munafik ini. Lam talidin tantaraqatu ain. Tak pernah mata manusia melihat orang seindah engkau Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Tubuhnya harum, keringatnya lebih harum daripada misik dan kasturi. Dari mana Pak Kiai dapat keterangan ini? Dari Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu siapa Kiai? Ibunya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu siapa Kiai? Anak angkat Nabi yang sejak umur 10 tahun sudah diangkat jadi anak angkat Nabi. 10 tahun sudah diam dengan Nabi, dari umur 10 tahun sampai dia menikah, sampai Nabi meninggal. Dia tahu semua. Setiap kali Nabi tidur siang, Ummu Sulaim mengambil sendok, mengumpulkan keringat Nabi yang jatuh itu dimasukkan ke dalam gelas. Bertahun-tahun
Satu ketika sendoknya menyentuh Nabi. Nabi bertanya, ya Ummu Sulaim, madza tasna'i? Apa yang kau lakukan wahai Ummu Sulaim? Apa jawaban Ummu Sulaim? Naj'alu arqaka atyabuna ya Rasulullah. Kami jadikan keringatmu sebagai parfum terbaik kami, karena misik kasturi tidak mampu ditandingkan dengan wanginya keringatmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau beliau berjalan, kata Abdullah ibnu Ummi Maktum, kalau ibu pernah dengar salawat begini, salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah, salatu wassalam. Nah itu kita dengar. Itu kalau di Mekah, Madinah haji atau umroh, bu haji, kan azan subuh itu dua kali. Nah, yang pertama setengah 4 itu nanti jam setengah 5 azan lagi 1 kali. Itu satunya Abdullah ibnu Ummi Maktum, sahabat Nabi yang buta. Kalau pernah dengar penceramah bilang ada sahabat Nabi yang buta, rumahnya 5 kilo dari Masjidil Nabawi, dia ingin membangun rumah di samping Nabi di Masjid Nabawi, tapi Nabi bilang jangan Abdullah, tetaplah rumahmu di 5 kilo itu, karena setiap langkahmu khutwatik ilal masjid ilal jamaah madinatan fil jannah. Allah jadikan satu Madinah kelak di surga tiap langkah kakimu. Nah ini selawatnya Hasan bin Abdullah ibnu Ummi Maktum. Apa kata beliau? Aku buta tapi aku tahu Nabi Muhammad lewat. Kalau Nabi Muhammad sudah lewat 2-3 kilo, aku tahu Nabi Muhammad lewat. Kenapa? Bau keringat beliau tidak ada duanya, harum semerbak. Bayangkan itu harum. Ini orang buta bersaksi. Saya tak bahas ini. Maka kata Hasan bin Sabit, tak ada orang seperti engkau wahai Rasulullah. Wa ibu min kadam tarbin nisa. Tak ada ibu yang pernah melahirkan anak sebaik engkau wahai Rasulullah. Lalulah beliau bersair. Yuk kita sama-sama membaca syair ini. Tapi kita kan tak paham arti, tapi kita senang dengan salawat ini. Apa kata Hasan bin Sabit? Qamarun sidanan qamarun wajamil sidanan wajamil. Kita pakai salawat, pakai hadrah, pakai dufuf. Dufuf itu boleh pakai sunnah. Nabi yang menyuruh a'linu alaikumun nikah. Kalau ada orang yang nikah, maka umumkanlah, waj'aluhu fil masjid, jadikanlah nikahmu di masjid. Summa dribut dufuf, kata Imam Ahmad, maka pukullah rebana-rebana kalian. Dalam masjid saja oleh Nabi suruh pukul dufuf itu. Untuk apa? Untuk menyemaraki acara yang engkau peringati itu. Ya, sama-sama kita baca. Apa komarut itu? Wahai purnama, wahai purnama, wahai komar, sidanan Nabi, engkaulah Nabi Muhammad. Sama-sama. Ustaz Arif fadhal. Qamarun sidanan Nabi, qamarun wajamil sidanan Nabi, wajamil. Sama-sama. Wa
Sampailah kita di penghujung acara ini, insya-Allah kita masuk kepada kesimpulan pertama, Kiai. Sungguh orang yang mengenal Muhammad maka ia akan jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Dan kata Rasulullah, di antara orang-orang yang aku rindukan di hari kiamat untuk duduk bersamaku ialah orang yang mencintaiku, karena ia akan berkumpul dengan orang yang ia cinta. Kata Nabi, al-mar'u ma'aman ahad, manusia akan dikumpulkan, yuhsyarul mar'u ma'aman ahad, bersama orang yang dia cinta. Malam ini mudah-mudahan berkah daripada Bapak Haji Hendri Rifai, Allah jadikan majlis yang mulia ini sebagai majlis yang Rasulullah cintai. Amin Allahumma. Yang mengadakan acara dicintai Rasulullah, dan kita yang hadir memeriahkan ini acara pun termasuk dalam bagiannya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kesimpulan yang kedua, Kiai, untuk apa boleh kita bersolawat, Pak Kiai? Tidak ada lain ketika maulid kita peringati, tujuannya tidak lain ialah satu, Kiai, untuk menjadikan beliau sebagai teladan. Ada kata orang Padang, kalau kita sampai di bumi Padang sana, ada beberapa pepatah falsafah hidup orang Padang. Di ma bumi dipijak, di sinan langit dijunjung, kata orang Padang, ya kan? Di mana batang ditantak, katanya kan, di sinan cendawan tumbuh. Kenapa, Kiai? Apa yang ingin saya sampaikan, bahwa Rasulullah mengajarkan pada kita, berada dimanapun kita diajarkan untuk saling menghargai. Insya. Maka kata Rasulullah, la tahtakir ahad, jangan pernah menyepelekan sesiapapun, fa inna likulli syai'in maziyah, karena tiap orang punya kelebihan di hadapan Allah. Mungkin yang ada pada kita tak ada pada orang, tapi yang ada pada orang mungkin tak ada pada kita. Maka salinglah memuliakan. Insya. Menutup ceramah ini kesimpulan yang ketiga, Kiai. Apa itu, Kiai? Salawat yang kita baca ini kita harapkan, kata Nabi, hari itu semua umat akan datang kepada Nabi-Nya. Ja'u li Adam fayaqulu ya Adam isfa'lan. Umat Adam akan datang dan berkata, tolonglah kami wahai Adam. Maka Adam berkata di hari kiamat kelak, lastulah, kata Imam Muslim dalam hadisnya Sahih Muslim, lastulah, aku tak bisa menolong kalian. Walakin alaikum bi Ibrahim, coba kalian minta tolong Nabi Ibrahim, fa innahu khalilullah, dia itu kekasih Allah. Ja'u li Ibrahim kullu ummatin, semua kita datang kepada Nabi Ibrahim, fayaqul, kita berkata ya Ibrahim. Kata Imam Muslim, ini hadis dari Anas bin Malik, orang yang paling dekat dengan Nabi meriwayatkan ini. Ini hadis adalah kitab Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian disyarah oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf dalam karangan kitab beliau Riyadus Shalihin. Ini dikaji di Mesir, dikaji di mana semua negara, di kampus-kampus dikaji ini kitab. Apa kata beliau? Sampai di situ Ibrahim berkata, lastulah. Apa, Bu? Lastu. Nabi Adam bilang lastulah, Ibrahim bilang lastu, aku tak bisa memberikan kalian syafaat. Walakin alaikum, ada 5 yang didatangi. Walakin alaikum bi Musa, coba kalian minta syafaat kepada Musa. Sampai kepada Musa, apa kata Musa? Fa innaka kalimullah, engkau kan kalimullah, firman Allah. Apa kata Musa? Lastu. Cengkok tak bisa nolongi sampean, tak bisa aku nolong kita semua, tak bisa aku beri syafaat. Coba kalian datang ke Nabi yang berikutnya. Nah, ini yang keempat, Isa. Ini satu-satunya yang terakhir. Ya Isa, isfa' lana, anta ruhullah, engkau kan ruh Allah, lahir tanpa ayah. Allah fanafakhna fihi min ruhina, tiba-tiba Maryam ditiupkan ruh oleh Jibril dalam rahimnya, tiba-tiba hamillah, dan hamilnya bukan dalam 9 bulan seperti yang kita kaji, sebentar saja hamil dan langsung melahirkan itu anak.
dan engkaulah kalimullah yang engkau katakan salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Selamat atasku ketika aku dilahirkan, kata Allah, aku diselamatkan. Ketika aku diangkat menjadi nabi, aku diselamatkan. Ketika dimatikan, aku diselamatkan Allah. Ketika diangkat kelak diutus kembali di hari kiamat. Sebelum ini Isa al-Masih diturunkan, ini menjelang Dajjal akan muncul. Saya khawatir, wallah, ini ulama, saya punya keluarga di Australia, saya punya keluarga di beberapa negara, kawan-kawan kita. Saat ini ulama-ulama yang berada di beberapa negara bilang, berkemas-kemaslah setiap warga negara yang datang dari negara masing-masing untuk mulai meninggalkan negara-negara barat. Karena kami khawatir di 2024 ini di komunitas-komunitas barat sudah mulai disampaikan. Saya ditelepon, Abah, Abi, Kiai, ini seperti ini kondisi. Kenapa? Sudah ada kecemasan karena sudah 100 tahun sejak dinasti Ottoman, terus Turki Utsmani runtuh, dan kata Nabi dalam hadis yang sahih, pasti Allah akan mengutus satu lagi pemimpin untuk menjadi mujaddid yang akan memperbaharui. Menyambut itu 2024 inilah penentuan. Amin Allahumma. Dan kita tak pernah tahu itu siapa yang dimaksud Rasulullah mujaddid. Maka itu kita sama-sama berharap, ya kan? Maka jangan umat Islam mengabaikan ini pemilu. Insya jangan main-main. Oh Pak, ini kan cuman dia duduk pun saya tak akan kaya, tak duduk pun saya tak akan miskin. Tidak begitu persoalannya. Tetapi bapak dan ibu mesti tahu keterwakilan saudara, satu saudara punya suara yang disia-siakan, itu bisa mempengaruhi legislator yang akan duduk mewakili saudara. Oh tapi Pak, dia kan bukan keluarga saya Pak. Siap, memang bukan keluarga ibu, tapi ibu tahu kebijakan tentang agama itu diaturnya di parlemen. Aturan sholat, aturan masjid, aturan toa, aturan ceramah, itu di parlemen semua diatur. Itu yang ibu coplosin. Beras naik atau tidak memang bukan bikin ibu kaya, tapi kalau beras sudah 10 tahun ini naik kita udah mau ngomong apa kita? Itu yang ibu, bukan keluarga aku, tapi ada aku takkan kaya, ya kan? Iya kan? Minyak ditetapkan naik turunnya di legislator itu, di legislatif itu. Ibu mau bilang apa sekarang? Kok tengah malam tengah tidur tiba-tiba minyak naik yang mendadak? Mana pernah siang naik minyak itu? Asal jam 2 malam besok pagi sudah naik minyak. Ya kan? Bangun tidur minyak naik. Susah saya ngomongnya. Ya kan? Kalau dia omongkan yang macam ini nanti Pak Kiai radikal pula katanya kan. Ya kan? Tapi kalau tidak ngomong macam ini lebih parah lagi. Ini beliau pakar-pakar hukum semua. Omnibus Law itu saya berangkat ke Jakarta. Saya menolak Omnibus Law dengan para ulama. Itu di Tamrin, di depan DPR itu. Waktu rusuh itu ramai, tembak gas air mata. Karena saya bersama dengan Pak Ustaz Bahtiar Nasir, beberapa buya-buya dari Padang dan sebagainya. Ya kan? Tapi yang saya sampaikan, Undang-Undang Cipta Kerja, waliyadzubillah. Kalau ibu baca undang-undang tentang bank tanah, tentang agraria, na'udzubillah, cuman kita tak sadar itu. Itu tanah saudara-saudara itu sudah ada limitnya, tak lebih 30 tahun, 50 tahun diperpanjang. Setelah itu tidak boleh lagi, tak bisa diperpanjang lagi, bukan hak milik ini. Ibu tahu jika masuk dalam proyek strategis nasional, maka tanah ibu dan bapak tidak boleh digugat, ambil saja oleh pemerintah. Itu ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Katakanlah ibu ini apa nih, Pontianak apa namanya nih Pak? Kota Pontianak, kota ini kata pemerintah bilang ini masuk proyek strategis nasional, maka datang orang dari pusat, perintahkan SK, Inpres, putuskan bahwa semuanya harus digusur. Hari ini yang terjadi akibat dampak Omnibus Law Cipta Kerja itu rem panggang. Mau ngomong apa? Undang-undangnya sudah, rancangan undang-undang jadi undang-undang, diundang-undangkan, sudah diketok palu. Tapi silahkan tanya, ada DPR RI yang mewakili Kalimantan Barat, Bapak tanya, boleh tidak saya minta salinan hasil undang-undang Cipta Kerja yang telah menjadi undang-undang itu? Tidak ada satupun anggota DPR RI yang berani berkata inilah yang resmi yang telah disahkan, tidak ada. Bayangkan undang-undangnya sudah diberlakukan, tapi tidak ada seorang pun anggota parlemen itu yang berani menjamin itulah undang-undang yang telah disahkan. Kenapa? Karena terus diperbaiki, karena undang-undang ini tidak transparan. Tapi kalau saya cerita tentang ini, payah lagi katanya itu Ustaz radikal membahas politik. Nah kalau tidak bercerita macam ini, siapa yang akan mengerjakan kita kepada ini? Maka saya berpesan, jangan main-main tentang pemilu itu. Insya Allah. Bapak baca Undang-Undang nomor 2 tahun 2003 kemarin. Ini tentara dengan polisi, sedih bacanya Pak. Undang-Undang nomor 2 tahun 2023, baca itu. Apa? Impres itu, impres yang baru keluar, tanda tangan kemarin.
Isinya bahwa tentang pelanggaran HAM berat, TNI Polri harus minta maaf, Bapak. Mau apa kita? Minta maaf ke siapa, Pak Kiai? Gestapo, tahu Gestapo? Nah, kalau kata orang lama kan Gestapo, kalau kita sebut G30S kan Gestapo itu Pak Kiai, tentara polisi yang dituduh telah membantai, dan PKI itu korban. Maka harus ada rekonsiliasi, dan undang-undangnya telah ditandatangani bahwa negara harus minta maaf, dan mereka harus dijamin keluarganya, biaya pendidikannya, biaya kesehatan, semua dijamin oleh negara. Sementara para pejuang veteran diabaikan hidupnya seperti keturunan Bung Hatta. Para pejuang tidak ada yang dihargai, tapi pada anak PKI kita disuruh menjamin hidupnya sampai anak keturunan. Saya mau ngomong apa kalau begini? Tapi kalau tak saya sampaikan, nanti ibu baca di medsos. Hok. Tapi susah ketemu ustadz macam ini, ibu tak suka. Mudah-mudahan nanti Allah pilih pemimpin kita yang amanah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Baiklah, saya tak banyak lebar. Ya Rasulullah, wahai Isa, tolong syafaat kami. Kata Isa, aku tak bisa tolong kalian. Terakhir satu saja. Coba kalian cari Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Adam bilang lastu laha. Ibrahim bilang lastu laha. Musa bilang lastu, aku tak bisa. Isa bilang lastu laha, aku tak bisa. Tapi sampai kepada Nabi Muhammad, kata Nabi, fa'alhamani Allahu kalimatan fa'ahmaduhu bitilkal mahamid. Maka Allah mengajarkanku satu kalimat wiritan yang di dunia aku tak tahu macam mana wiritan itu. Tak tahu lah waktu di dunia, tapi ketika di akhirat Allah ajarkan itu. Aku memuji Allah bitilkal mahamid. Sampai saking beratnya wirid itu, fa'akharru sajida, aku tersungkur, kata Nabi Muhammad, saking beratnya. Lalu Allah melihat aku sujud, tak tega lagi. Kata Allah, ya Muhammad, irfa' ra'saka, angkat kepalamu. Kul yasma', bilanglah apa yang kau minta, aku akan dengarkan. Sartuqto, mintalah, aku kabulkan. Wasfa'tu syafa', pilihlah siapa yang mau kau tolong, berikan syafaat kepada mereka. Ini hadis sahih. Apa kata Nabi? Aku mengangkat kepalaku, ya Allah, ummati, tolong umatku. Maka kata Allah, intaliq ilan, pergilah ke neraka, pilihlah umatmu wahai Muhammad. Maka Nabi mengangkat umatnya dengan syafaat beliau. Amin Allahumma. Maka sahabat bertanya, ya Rasul, macam mana kau tahu kami umatmu dengan yang bukan umatmu? Kata Nabi, umatku akan bercahaya di hari kiamat kelak, tidak seperti umat nabi-nabi yang lain. Dari mana ya Rasul cahaya itu? Bekas wudhu mereka, bekas wudhu, bekas sholat tahajud mereka, bekas Al-Quran mereka, bekas sholawat mereka, bekas duduk di majlis-majlis. Pak Hendri di pagi ini malam menyiapkan makanan, minuman, Bapak meluangkan waktu, tenaga. Ini kata Rasulullah akan bercahaya semuanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Saya kira hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jama'an Allahu fid dharain. Mudah-mudahan perkumpulan ini bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat Allah kumpulkan kita bersama-sama. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Yang benar daripada Allah, manakala salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya titip buat ibu dan bapak yang dirahmati Allah. Tidak ada ceramah lagi, banyak-banyak berdoa untuk negara ini, insya Allah. Saya tak baik sebut nama siapa yang akan kita pilih, ya kan? Saya hanya titip untuk DPR itu dah jelas lah kita duduk hari ini. Dah jangan cari orang yang jauh-jauh. Ada payah lah kan? Karena beliau malam pulang di sini, nanti kan di sini yang dibetulkan beliau. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Untuk yang ke atas sana, saya tak bisa titip siapa-siapa. Saya hanya titip satu presiden saja. Ini tidak bisa tidak disampaikan, harus disampaikan. Tak sebut nama Pak Kiai, tapi doa saja. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tak sebut lagi dia punya nama, karena kata Bawaslu nanti sudah curi start kampanye pula, ya kan? Kita belum, kita tapi berdoa yang duduk ini. Amin Allahumma. Itu saja, ya kan? Yang benar daripada Allah. Bila mana kata maaf, mohon maaf saya. Biar salah, saya mohon maaf. Karena guru-guru saya nelpon dari Padang ini, Haji Yasril Umar telepon saya, tolong sampaikan kepada keluarga saya di Pontianak, keluarga Minang ini, Pak Haji Yasril Umar, tokoh-tokoh Jakarta. Saya kirimi video kita tadi yang dibuat Pak Hendri, saya kirim ke Jakarta. Beliau bilang salam buat kawan-kawan keluarga kita Minang di Kalimantan Barat. Ya, alhamdulillah ya. Jadi saya kira hanya ini, kita baca selawat ini, selipkan doa dalam doa kita untuk negara dan bangsa kita. Amin Allahumma.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashri zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. 3 kali kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashri lil-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. 1 kali lagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashri lil-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, segala yang benar dari apa yang saya sampaikan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu Allah saja yang tahu atas kebenaran itu. Mudah-mudahan manfaat bagi kita. Manakala salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya titip pesan buat Pak Hendri Rifai, kalau takdir Allah ada kepada Pak Hendri, kalau, amin Allahumma, saya titip jadilah pemimpin yang amanah, amin Allahumma. Karena saya mengajak jemaah bersama-sama kepada Bapak, maka saya juga punya tanggung jawab di hadapan Allah. Jangan enteng itu Bapak cucu, itu Bapak tanggung. Saya ngajak, saya ditanya, maka saya menitip kepada Bapak. Jaga amanah ini baik-baik, manakala Allah berikan, semogalah Allah berikan dan membuat beliau semakin bernilai bagi sesama dan bernilai pula bagi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Nah, begitupun dengan kawan, mungkin ada yang lain yang maju dan tempat manapun, saya hanya titip yang penting, yang pertama, orang yang cari dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Maulah dia mengaji, nyaman kita nasihati dia. Tapi kalau sudah beda agama, repot. Kemana kita mau nasihatinya? Ya kan? Oke lah, akhir kalam. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Ibu, ada yang ingin saya sampaikan, itu ada